Selamat pagi, siang, sore, dan malam buat semuanya. Febri di sini. Di video kali ini saya bakal ngebahas sebuah smartwatch yaitu dari Realme Watch 2. Yang bakal saya bahas di sini yaitu mengenai fitur-fitur kesehatan yang terdapat di smartwatch ini ya. Karena untuk fitur kesehatannya itu sudah cukup lengkap sih di Realme Watch 2 ini. Oke, ini dia untuk smartwatchnya. Saya beli dengan varian warna hitamnya karena memang untuk smartwatch ini tuh cuma tersedia untuk varian warna hitamnya saja. Untuk harganya, smartwatch ini dijual dengan harga di kisaran 400.000 sampai 599.000 rupiah ya. Jadi kalian bisa cek langsung untuk harganya karena ini untuk harganya itu memang bervariasi sih. Nah, ini untuk yang pertama yang bakal saya bahas di sini itu mengenai fitur kesehatannya. Ada fitur step ya. Sebentar nih saya coba kurangi untuk kecerahannya. Kita geser ke kanan, nanti kita akan masuk ke menu bagian step. Nah, untuk bagian step ini tentunya ini merupakan salah satu fitur kesehatan juga. Karena dengan fitur ini, kita tuh bisa memantau seberapa jauh atau seberapa banyak kita itu melangkah atau berjalan dalam hitungan 24 jam ya. Jadi selama kita menggunakan smartwatch itu selama 24 jam, nanti dari sensor-sensor yang ada di Realme Watch 2 ini itu bakal mendeteksi seberapa jauh kita itu melangkah atau berjalan. Nah, yang kedua di sini ada sensor heart rate ya, heart rate monitoring. Jadi di smartwatch ini tuh sudah support dynamic heart rate dan juga blood oxygen ya. Nanti akan saya tunjukkan untuk fitur SpO2-nya atau memonitoring kadar oksigen dalam darah. Nah, ini contohnya untuk fitur heart rate-nya seperti ini untuk tampilannya dari Realme Watch 2. Ini kita coba geser-geser ke bagian yang lain. Oke, ini untuk yang pertama tadi ada fitur step ya atau fitur aktivitas. Bisa kita klik di bagian aktivitas, nanti kita masuk ke bagian menu step. Ini yang tadi ya. Sekarang kita masuk ke bagian heart rate-nya atau memonitoring detak jantung. Ini kita harus gunakan smartwatch-nya. Baru untuk sensornya itu bakal aktif dan monitoring heart rate kita. Ini tinggal kalian klik, nanti dia bakal aktif ya untuk sensornya di bagian belakang. Contohnya seperti ini nih. Nah, saat menyentuh bagian kulit kita, sensornya itu bakalan aktif. Dan sensornya ini menurutku sih sudah sangat akurat ya, dan juga cepat sih untuk responnya. Nah, ini nih. Jadi memang untuk menggunakan fitur heart rate-nya ini harus kita gunakan sih untuk smartwatch-nya. Kalau tidak kita gunakan atau tidak menyentuh ke bagian kulit kita, nanti sensornya tuh gak bakalan aktif sih. Bakal keluar peringatan gitu kalau sensornya itu gak mendeteksi karena tidak kita gunakan. Contohnya seperti ini. Untuk sensor dari SpO2-nya seperti ini, terletak di bagian bawah. Dengan adanya fitur heart rate monitoring, itu sangat berguna ya untuk memantau kesehatan tubuh kita. Dan dengan adanya fitur itu, fitur heart rate ini, tentunya sangat berguna buat kita yang suka berolahraga ataupun fitness. Karena dengan menggunakan smartwatch ini, detak jantung akan dipantau selama kita itu berolahraga, sehingga kita juga bisa menghindari latihan yang berlebih. Seperti itu. Dan untuk fitur SpO2-nya ini tentunya juga sangat berguna ya untuk mengetahui kadar oksigen di dalam tubuh kita. Kenapa ini sangat menarik? Karena menurut saya ini tuh sangat penting banget. Dan kenapa penting? Oh iya, sebelumnya ini koreksi ya kalau sekiranya informasi dari saya tuh kurang benar atau mungkin ada yang keliru. Jadi kalau misalnya kalian tuh oksigen di dalam darah kalian tuh menurun dan dibiarkan, akan terjadi gejala seperti sesak nafas, lemas, kulit pucat, dan juga gejala lainnya. Dan umumnya menurunnya kadar oksigen dalam darah itu tanpa gejala, sehingga kita harus rajin untuk memantau dan juga mengecek, memonitoring berapa nilai kadar oksigen dalam tubuh kita. Saturasi oksigen dikatakan normal saat berada di antara 95% sampai lebih ya, sampai 100%. Dan saat kita itu menggunakan smartwatch ini, tentunya kita akan jadi tahu kadar oksigen di dalam tubuh kita. Karena dengan smartwatch ini, itu bisa memantau secara non-stop, sehingga kita bisa meminimalisir terjadinya hal-hal buruk pada tubuh kita.
Jadi itu ya untuk salah satu manfaat dari menggunakan fitur monitoring kadar oksigen dalam darah. Ini juga ada fitur kesehatan lainnya seperti fitur olahraga yang sudah sangat lengkap. Di smartwatch ini tuh sudah ada hampir 90 mode olahraga yang bisa kalian gunakan. Jadi sudah sangat cocok sih buat teman-teman. Ada fitur sleep monitoring juga buat teman-teman nih. Nah, fitur sleep monitoring ini bisa kalian gunakan untuk memantau kualitas tidur kalian. Dengan fitur ini, itu bisa membantu kita untuk menentukan kebiasaan tidur yang lebih sehat dan juga berkualitas. Sehingga badan juga akan lebih sehat dan kita juga bisa menjalankan aktivitas dengan lebih semangat lagi. Di smartwatch Realme Watch 2 ini juga sudah terdapat fitur meditasi. Nah, dengan fitur ini tentunya sangat baik untuk kesehatan tubuh kita karena itu bisa membuat kita lebih rileks, lebih nyaman, lebih tenang dan juga mengurangi stres ya. Ini juga sangat berguna buat teman-teman untuk melatih fokus juga, melatih konsentrasi. Jadi untuk fitur meditasinya ini tentunya sangat bermanfaat sih menurutku. Bisa kalian gunakan secara terus-menerus. Nah, jadi seperti itu untuk fitur kesehatan yang terdapat di Realme Watch 2 ini. Ya mungkin sekian dulu untuk pembahasan mengenai fitur-fitur kesehatan yang terdapat di Realme Watch 2 ini. Jika ada yang keliru dari pembahasan atau ucapan saya mohon maaf ya. Mungkin bisa diperbaiki atau mungkin kekeliruan itu bisa kita perbaiki bersama. Nanti bisa tulis di kolom komentar. Atau mungkin ada tambahan bisa langsung ramaikan di kolom komentar ya. Sampai ketemu di video yang lain. Bye bye.